Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya atas nama Hafiza, salah satu mahasiswi jurusan Usaha Bidang Wisata. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari bab 5 tentang prosedur penanganan pelaksanaan tur dari buku Perencanaan Pelaksanaan Wisata. Di sini saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Nur Arini Yulia, SST MM4 selaku dosen pengampu perencanaan operasional perjalanan wisata. Baiklah, untuk materi pertama saya akan menjelaskan tentang prosedur penanganan pelaksanaan tur yang dilakukan secara bertahap. Nah, ketika menjadi agen travel atau tour operator atau tour organizer, ada beberapa tahapan yang lakukan, yaitu yang pertama, urutan tahapan dapat berubah tergantung kebutuhan dan kondisi, tetapi mutlak harus berawal dari tahap pertama, yaitu booking registration atau tahap pendaftaran atau tahap booking. Nah, yang kedua itu tahapan-tahapan itu dapat sekaligus dikerjakan dalam satu tahapan pekerjaan, tetapi kandungannya berisi seluruh tahapan pelaksanaan tur yang diperlukan. Selanjutnya yaitu untuk tahapan yang kedua setelah tahap booking registration yaitu tahap reservation. Nah, untuk tahap proses reservation ini, tour organizer harus memposisikan pekerjaan pada setiap proses tahapan pelaksanaan tur dengan perusahaan lain yang menjadi pemasok bagi produk paket wisata, seperti entah perusahaan hotel atau perusahaan transportasi, agar dapat dikerjakan secara tepat dan akurat. Sumber inti dalam pekerjaan tersebut adalah database wisatawan yang diperoleh pada proses booking registration. Jadi wisatawan tersebut datanya harus jelas, berapa orang dan siapa saja namanya, seperti itu. Selanjutnya itu registrasi dalam tur sering disebut dengan booking. Nah, booking ini yaitu suatu tindakan pencatatan, tetapi dapat berarti merupakan pemesanan atau pernyataan persetujuan untuk mengikuti produk paket wisata yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Seperti bagian di samping, yaitu tour organizer dengan turis. Tour organizer itu menyediakan form registration kepada turis, yang kedua itu reservation, yang ketiga payment, dan yang keempat dokumen handling. Nah, jadi wisatawan atau turis itu ketika ingin menggunakan jasa tour organizer atau menggunakan jasa agen travel tersebut, berarti melakukan tahap pertama yaitu registration atau pendaftaran. Nah, pendaftaran siapa saja, pendaftaran nama, terkait nama, biodata dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu tour reservation atau pemesanan, di mana pemesanan ini berarti pihak wisatawan atau turis sudah setuju dengan apa-apa saja yang akan mereka pesan, seperti transportasi, hotel, restoran, dan pelayanan-pelayanan lainnya. Nah, yang ketiga itu tahap pembayaran. Yang keempat itu dokumen handling, yaitu pihak tour organizer akan meminta dokumen-dokumen atau memberikan dokumen kepada mungkin pihak-pihak yang bersangkutan dengan tour organizer tersebut. Selanjutnya yaitu menjelaskan tentang prosedur tahapan booking registration dalam pelaksanaan tur. Jadi ada beberapa tahapan dalam booking registration. Nah, proses registration dapat dilakukan bertahap atau hanya satu tahapan dan proses pekerjaan selesai. Jadi registrasi atau booking tour itu dapat dilakukan langsung ke tour organizer ataupun bisa tidak langsung melalui perusahaan lain. Setelah itu baru disampaikan ke tour organizer untuk dilaksanakan. Jadi yang selanjutnya yaitu jenis tour booking. Nah, jenis tour booking ini ada dua, yaitu tentative booking dan media booking tour. Tentative booking yaitu booking secara block system. Jumlah peserta tour dan nama peserta belum pasti, fix bookingnya. Booking dibuat berdasarkan jumlah peserta yang pasti dengan nama dari peserta tour. Jadi di sini dalam tour booking ini berarti nama-nama atau peserta turnya belum pasti siapa saja namanya dan berapa
jumlah pesertanya. Nah, yang kedua itu media booking tour. Nah, media booking tour itu berarti ketika melakukan pendaftaran bisa melalui telepon, SMS, internet, atau sistem komputer lainnya, ataupun bisa melalui dengan lisan ataupun surat, seperti itu. Nah, yang kedua itu borang booking tour. Borang di sini adalah formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran itu dalam bentuk seperti kertas yang berisi tentang formulir pendaftaran. Ada dua bentuk borang tour, yaitu borang untuk satu orang sebagai pengisi borang. Jadi di sini adalah untuk formulir pendaftaran bagi satu orang pemesan saja. Nah, yang kedua itu borang untuk banyak orang, pengisi satu orang atas nama berapa orang. Jadi di sini seperti kelompok sistemnya ya. Borang untuk satu kelompok seperti itu. Nah, di sini gambar samping itu adalah jenis bentuk borang tour dalam bisa dibentur dan borang pendaftaran tour. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ada dua bentuk pembayaran tour setelah proses booking registration. Jadi setelah proses booking registration dan reservation, selanjutnya itu pembayaran. Nah, pembayaran ini ada pembayaran penuh. Ada tiga sistem, yaitu pertama pembayaran penuh atau full advance payment, yang kedua pembayaran dicicil, dan yang ketiga prosedur reservasi tour. Nah, yang pertama ini, pembayaran pertama ini maksudnya seluruhnya dilunasi sebelum tur berjalan. Jadi sebelum tur itu dilakukan, pembayaran itu dilakukan full atau tanpa ada bayar di muka, namun langsung secara full. Nah, yang sistem yang pertama ini jarang sekali digunakan. Yang sering digunakan pasti adalah sistem pembayaran yang kedua, yaitu pembayaran dicicil atau installment payment. Nah, pembayaran dicicil ini mengikuti perkembangan hasil proses tahapan pelaksanaan perjalanan wisata. Jadi pada waktu melakukan booking dibayar uang muka saja setelah ada. Selanjutnya yaitu dalam penanganan pelaksanaan paket wisata dikenal dengan beberapa bentuk reservasi. Yang pertama itu mechanic reservation, yang kedua yaitu tour reservation. Nah, mechanic reservation ini adalah reservasi yang dilakukan tour operator kepada perusahaan pariwisata pemasok komponen paket wisata yang dilakukan sebelum paket wisata itu dibeli wisatawan. Jadi tour operator itu sudah membeli paket wisata yang dibuat oleh pemasok komponen paket wisata sebelum wisatawan membeli. Jadi ketika wisatawan mau membeli, wisatawan sudah dapat memilih paket wisata tersebut. Jadi reservasi merupakan persiapan pembentukan produk paket wisata. Yang kedua itu tour reservation. Nah, produsen produk wisata reservasi yang akan terorganisir kepada perusahaan wisata pemasok komponen paket wisata dilakukan setelah paket wisata dibeli oleh wisatawan. Jadi tour operator tersebut meminta atau membuat paket wisata, produk paket wisata tersebut setelah wisatawan membeli paketnya. Selanjutnya yaitu sistem reservasi dibagi menjadi dua bentuk, yaitu reservasi secara manual dan reservasi dengan sistem komputer. Nah, reservasi secara manual ini dilakukan memakai media surat atau email. Surat tersebut dapat berbentuk seperti surat biasa atau surat bisnis, surat berbentuk barang atau reservation form letter atau formulir pendaftaran pemesanan yang ditentukan atas persetujuan perusahaan perjalanan dengan hotel. Alangkah baiknya bila bentuk reservation form letter itu merupakan form yang disiapkan hotel agar tidak ada salah pengertian antar pemesan perusahaan penjualan dengan supplier atau hotel, karena dilakukan secara manual. Pengiriman reservation itu sampai pada status diterima confirm. Bila konfirmasi belum berubah harus diulang sampai status berubah menjadi confirm. Seperti itu. Jadi proses manual itu lebih ribet dan lebih lama prosesnya, sampai harus di mana konfirmasi tersebut berubah sampai di mana pada tahap confirm atau konfirmasi, seperti itu.
Nah, selanjutnya itu reservasi dengan sistem komputer. Nah, mungkin pada zaman sekarang sudah tidak ada lagi dengan reservasi secara manual, mungkin sudah beralih ke reservasi dengan sistem komputer, di mana hal itu dapat memudahkan tour organizer atau tour operator untuk berkoordinasi secara langsung tanpa harus tatap muka ataupun tentang bagaimana memesan hotel untuk wisatawannya kepada pihak hotel. Nah, reservasi dengan sistem komputer ini terdiri dari passenger atau client tour, yaitu terdiri dari wisatawan yang akan menginap di hotel tersebut yang masuk dalam paket wisata yang dibuat oleh tour organizer atau tour operator. Nah, yang kedua yaitu terminal perusahaan perjalanan yang menerima kontrak reservasi. Dan yang ketiga itu komputer center, komputer pusat mengolah data reservasi. Kumpulan file dari fasilitas penjualan terminal terhubung secara online dengan komputer center. Selanjutnya itu media yang dipakai dalam reservasi tour dalam pelaksanaan tiket wisata, yaitu ada yang pertama kontak personal, masih dilakukan melalui pertemuan orang yang mewakili wisatawan dan tour operator. Jadi dilakukan secara tatap muka seperti itu. Nah, yang kedua itu melalui telepon atau SMS, sebaiknya ditindaklanjuti dengan surat email. Jadi untuk reservasi tour ini, yang kedua ini menggunakan sistem telepon dan SMS saja, tidak menggunakan tatap muka. Namun akan lebih baiknya setelah itu langsung menggunakan surat email agar lebih resmi seperti itu. Nah, yang ketiga itu melalui surat biasa, surat borang reservasi yang dikirim melalui email. Nah, ini melalui email juga. Berarti tahapan ketiga ini melalui email. Yang selanjutnya yaitu semua reservasi tour yang bersumber dari booking registration minimal mempunyai sumber data yang menyangkut. Yang pertama, nama, yaitu berikut semua unsur demografi seperti nama, tempat tanggal lahir, tempat tinggal dan sebagainya, alamat, surel dan sebagainya. Yang kedua itu fasilitas atau pelayanan yang diminta dengan kuantitas dan kualitas atau pelayanan yang diminta oleh tour organizer dari pihak wisatawan kepada pihak hotel seperti itu. Dan yang kedua itu jadwal penggunaan, kapan mulai dan kapan selesai. Seperti kapan wisatawan itu datang untuk menginap di hotel dan kapan selesainya atau check-in dan check-out-nya. Yang keempat yaitu jumlah konsumen yang dilayani dengan persyaratannya. Itu berapa konsumen berapa wisatawan yang akan menginap di hotel dan berapa wisatawan yang akan berkunjung ke tempat objek wisata seperti itu dengan persyaratan-persyaratannya. Dan yang kelima itu pembayaran atas tur yang ditawarkan seperti apakah full payment ataukah dicicil di muka seperti itu. Selanjutnya hal penting dalam kondisi atau status peserta tur yang tergolong dalam VIP, CIP tour leader, menteri atau yang mirip penyakit dapat disusulkan sebagai catatan atau remark dari perusahaan perjalanan kepada hotel. Jadi perusahaan perjalanan akan memberikan catatan khusus kepada pihak hotel terkait wisatawan-wisatawannya atau konsumennya yang menggunakan VIP, CIP atau yang mengidap penyakit tertentu sehingga harus diberikan special place atau tempat spesial ataupun penanganan spesial, pelayanan spesial dari pihak hotel. Nah, reservasi hotel yang perusahaan perjalanan untuk keperluan konsumennya dengan menggunakan sistem komputer. Nah, reservasi pada hakikatnya sama dengan proses manual, guys, tapi pengolahannya melalui komputer akan menjadi lebih akurat dan cepat. Selanjutnya, reservation tour yang dipergunakan oleh perusahaan perjalanan sebagai terminal dalam sistem komputer harus sama dengan reservation form yang dikeluarkan oleh perusahaan central reservation. Pengisian reservation dilakukan secara online sehingga hasilnya berupa status reservation confirm yang langsung diperoleh. Jadi ketika reservation secara online itu bisa langsung diperoleh konfirmasi atau confirm tanpa harus menunggu lama seperti itu. Selanjutnya yaitu salah satu sistem komputer yang dipakai bagi reservasi transportasi adalah komputer reservation system. Reservasi airline makin berkembang dengan sistem komputer yang dapat memberikan informasi mengenai jadwal penerbangan, harga, bermacam harga yang ditawarkan, kelas pelayanan, akomodasi hotel, dan banyak pelayanan lainnya. Selanjutnya yaitu CRT atau Computerization Reservation System, dan
CRS Computer Reservation System dan CRT Computer Reservation Terminal. Nah, perangkat lunak sistem atau reservasi ini disebut dengan Computer Reservation System. Perusahaan penjualan akan memanfaatkan sistem ini dengan bertindak dalam posisi sebagai Computer Reservation Terminal dan dapat terhubung langsung dengan CRS tadi untuk melakukan reservasi demi pemenuhan kebutuhan jasa airline bagi klien. Nah, CRS memperkenalkan perusahaan perjalanan membuat reservasi pada perusahaan penerbangan dan penginderaan jarak jauh. Jadi menggunakan sistem CRT. Jadi pihak tour organizer atau pihak pembuat travel perjalanan tersebut menggunakan sistem CRT untuk mereservasi atau membooking tiket. Jadi tidak perlu langsung ke pihak secara tatap muka, ke pihak perusahaan perjalanan secara tatap muka, namun bisa dengan penginderaan jarak jauh dan memberikan unsur informasi yang sama dengan format yang dirancang oleh perusahaan penerbangan. Jadi perusahaan perjalanan sebagai CRT melalui CRS dapat menerbitkan tiket sendiri dengan membuka paspor yang disepakati CRS. Jadi agen travel tersebut bisa menerbitkan tiket sendiri melalui CRT tersebut yang sudah disetujui oleh CRS. Perusahaan perjalanan akan bekerja online dalam hasil reservasi ini. Hasil memperoleh tentunya berupa tiket yang di-print atau print tiket tersebut perusahaan penerbangan. Bahkan saat ini bisa sampai kepada pelayanan boarding pass. Jadi sampai kita tuh pihak agen travel tersebut bisa mencetak sendiri sampai ke sistem pelayanan boarding pass seperti itu. Tidak hanya tiket print tiket tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu pengejaan abjad. Nah, dalam proses reservasi perlu adanya pengejaan abjad. Nah, pengejaan abjad ini digunakan untuk perjelas huruf abjad yang dipakai ketika mengulang nama ataupun lain sebagainya. Bagi staf tiketing atau staf reservasi biasanya mengulang menggunakan abjad alfabet, yaitu seperti ketika menggunakan sistem reservation calling atau telepon itu biasanya menggunakan alfabet yang abbreviation call sign seperti Alpha, Bravo, Charlie sampai alfabet Z yaitu Zulu, seperti itu. Nah, hanya ini dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Ibu dan teman-teman semuanya yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.